بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، pada pertemuan yang lalu sampai di mana ya kawan? Baik. Qala al-allamah Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullah, di mana beliau menjelaskan tentang kisah al-Isra wal Mi'raj yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa setelah beliau dari Baitul Muqaddas dan beliau salat mengimami para nabi, maka beliau pun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menuju ke langit. فقال ثم عرج به جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح فقيل من هذا؟ قال جبريل. قال ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به فنعم المجيء جاء. Sebaik-baik orang yang datang telah datang. ففتح له فوجد فيها آدم فقال جبريل هذا أبوك آدم فسلم عليه، فسلم عليه فرد عليه السلام وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. Selamat datang bagi anak yang saleh dan nabi yang saleh. وَإِذَا عَلَى يَمِينِ آدَمَ أَرْوَاحُ السُّعَدَاءِ وَعَلَى يَسَارِهِ أَرْوَاحُ الْأَشْقِيَاءِ. Dan ternyata di sebelah kanannya Adam ruh-ruh orang-orang yang berbahagia, dan di sebelah kirinya arwahul ashqiya min dzurriyyatihi, arwah-arwah orang-orang yang celaka dari keturunannya. Fa idza nazara ila al-yamini surra wa dhahika. Jika beliau menghadap ke sebelah kanan, maka beliau gembira dan tertawa. Wa idza nazara ila qabili shimalihi baka. Dan jika beliau melihat kepada bagian kirinya, maka beliau pun menangis. ثم أرج به جبريل إلى السماء الثانية. Lalu berangkatlah Jibril menuju ke langit yang kedua bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fastaftah, maka dia pun minta dibukakan ila akhiri, dan seterusnya. yakni keadaannya seperti ketika beliau berada di langit yang pertama. Dibukakan, kemudian terjadi dialog di antara mereka. فَوَجَدَ فِيهَا يَحْيَى وَعِيسَى عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Lalu ternyata beliau mendapati di langit yang kedua adalah Yahya dan Isa alaihimas salatu wassalam. Wa huma ibnul khalati, kullu wahidin minhuma ibnul khalatil akhar. Mereka berdua adalah anak bibi. Jadi
Nabi Isa terhadap Yahya adalah anak didiknya. Demikian pula Yahya terhadap Nabi Isa adalah anak didiknya. Mereka berdua statusnya sebagai apa ya kawan? Sepupu. Faqala Jibril, maka berkatalah Jibril, hada Yahya wa Isa fasallim alaihima. Ini Nabi Yahya dan demikian pula Isa, yang mereka berdua na'am dalam kejaran orang-orang Yahud. Hanya saja Isa alaihissalam diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ucapkanlah salam kepada keduanya. Fasallama alaihima. Maka beliau pun mengucapkan salam kepada mereka berdua. Faradda salama. Keduanya pun membalas salam. Wa qala, dan berkata, marhaban bil akhis salih wan nabiyyus salih. Selamat datang saudara yang saleh, nabi yang saleh. Thumma urija bihi Jibril ila sama'i tsalitsa. Lalu Jibril pun diangkat kembali bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke langit yang ketiga. Fastaftah ila akhiri. Terjadi dialog seperti sebelumnya. Fawajada fiha Yusuf alaihi salam, alaihi salatu wassalam. Maka beliau pun bertemu dengan Yusuf. Faqala Jibril, hadha Yusuf fasallim alaih. Maka berkatalah Jibril, ini Yusuf, ucapkanlah salam kepadanya. Fasallama alaihi faradda salam. وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم عرج به جبريل إلى السماء الرابعة فاستفتح إلى آخره مثل الذي تقدم. فوجد فيها إدريس صلى الله عليه وسلم. فقال جبريل هذا إدريس فسلم عليه. فسلم عليه فرد السلام. وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم أرج به جبريل إلى السماء الخامسة فاستفتح إلى آخر ما تقدم. فوجد فيها هارون بن عمران أخا موسى صلى الله عليه وسلم. فقال جبريل هذا هارون فسلم عليه. فسلم عليه فرد عليه السلام. وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم عرج به جبريل إلى السماء السادسة فاستفتح إلى آخره. فوجد فيها موسى صلى الله عليه وسلم. فقال جبريل هذا موسى فسلم عليه. فسلم عليه فرد عليه السلام. وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. Nah, berarti ini beliau sampai kepada langit yang keberapa ini ya kawan? Langit yang ke-6. Langit pertama bertemu dengan Adam. Langit kedua bertemu dengan Yahya wa Isa. Langit ketiga bertemu dengan Yusuf. Langit keempat Idris ya akhi. Langit yang kelima Harun. Langit yang keenam Musa alaihissalam. Falamma tajawazahu baka Musa. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati Musa, menangislah Nabi Musa alaihissalam. Faqila lahu ma yubkhika. Maka dikatakanlah kepadanya, apa yang membuatmu menangis? Mengapa engkau menangis? Qala, maka berkatalah Musa alaihissalam,
abki li anna ghulaman bu'itha ba'di. Aku menangis karena seorang anak yang dibangkitkan setelahku. Yadkhulul jannata min ummatihi aktsar mimman yadkhuluha min ummati. Karena anak yang akan dibangkitkan setelahku ini akan masuk ke dalam surga dari umatnya lebih banyak daripada yang masuk ke dalam surga dari umatku, dari umatnya Musa alaihi salam. Ini menunjukkan fadilah, keutamaan bagi umat ini. Fakana buka'u Musa huznan ala ma fata ummatahu minal fadail. Maka menangisnya Musa alaihi salam disebabkan karena kesedihan apa yang tidak didapatkan oleh umatnya berupa keutamaan. La hasadan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena hasad dan dengki terhadap umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Thumma urja bihi Jibril ila as-sama'i as-sabi'ah. Fastaftah ila akhirih. Fawajada fiha Ibrahim Khalil ar-Rahman sallallahu alaihi wasallam. Bertemu dengan Abul Anbiya Khalilullah Ibrahim. Faqala Jibril hadha abuka Ibrahim fasallim alayhi. Fasallama alayhi faradda alayhi salam. وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. نعم. وإنما طاف جبريل برسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan sebab kenapa Jibril itu mendatangi para nabi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala haula'il anbiya, dengan mendatangi mereka para nabi takriman lahu, dalam rangka penghormatan kepada Rasulullah, wa izharan li syarafihi wa fadlihi sallallahu alaihi wasallam, dan untuk menampakkan kemuliaan dan keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Ibrahimul Khalil musnidan dhahrahu ila al-Baitul Ma'mur. Pada waktu itu di langit yang ketujuh, Ibrahim alaihi salam menyandarkan punggungnya ke Al-Baitul Ma'mur. Berarti beliau sedang berada di Al-Baitul Ma'mur, fi sama'is sabi'ah, di langit yang ketujuh, yang digunakan oleh para malaikat untuk beribadah. Ibaratnya seperti Al-Ka'bah yang ada di muka bumi. Alladhi yadkhuluhu kulla yawmin 70,000 minal malaikah, yang dimasuki setiap hari ke dalam Al-Baitul Ma'mur 70,000 dari kalangan para malaikat. Setiap hari 70,000 dari kalangan para malaikat yata'abbaduna wa yusallun. Mereka beribadah, mereka melaksanakan salat. Thumma yakhrujuna wa la ya'uduna fi yaumis tsani. Kemudian mereka keluar dan tidak kembali lagi pada hari yang kedua. Ya'ti ghairuhum minal malaikah alladzina la yuhsihim illallah. Lalu datang selain mereka dari kalangan para malaikat 70,000 lagi. Ya. Dan hari yang berikutnya datang lagi malaikat 70,000 lagi, yang tidak ada yang mampu menghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan jumlah malaikat sungguh-sungguh sangat banyak sekali. Nah,
dan mereka masing-masing memiliki tugas, mereka masing-masing memiliki amalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Thumma rufi'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila sidratil muntaha. Lalu diangkatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke sidratul muntaha. Dikatakan bahwa sidratul muntaha ini adalah merupakan pohon yang ada di penghujung surga, yakni tempat yang berhenti padanya ilmu al-awwalina wal akhirin, dan mereka tidak akan melewatinya. Siapapun tidak akan melewati sidratul muntaha itu. Naam, itulah batas mereka. Naam, faghashiyaha min amrillah, maka Rasulullah SAW diliputi dari perkara Allah, minal bahai wal husn ma ghashiyaha, dari keindahan dan kemegahan, kecantikan, dengan berbagai macam warna-warna yang demikian indah. Ya, karena saking indahnya tempat itu, hatta la yastati'a ahadun ayyasifaha min husniha, saking indahnya itu tidak mampu seseorang untuk mensifatkannya. Ya, saking indahnya. Mau disifatkan bagaimana? Terlalu indah, sulit untuk dituturkan dengan kata-kata. Nah, bagaimana dengan surganya? Ya, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam hadis qudsi, a'dadtu li ibadiyas shalihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar. Ya, tidak terbetik dalam hati seorang manusia, tidak pernah dilihat oleh mata, satu keindahan yang luar biasa. Nas'alullah al-jannah wa na'udzu bihi minan nar. Thumma faradallahu alaihi salata 50 salatan. Nah, lalu setelah itulah di saat Rasulullah berada di Sidratul Muntaha, Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban melaksanakan sholat secara langsung tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Ini menunjukkan kemuliaan dan kekhususan sholat itu dibandingkan dari amalan-amalan yang lainnya. Nah, sampai Allah mewajibkan atas mereka salat 50 kali salat kulla yaumin wa lailah, dalam sehari semalam 50 kali salat. Bayangkan kalau sampai kewajiban itu seperti ini keadaannya, ya kawan. Ya, sehari semalam ini 24 jam. Ya, kalau anggap kita bagi dalam 12 jam itu 25 sholat. Dalam 12 jam. Masya Allah. Kita sholat berapa jam? Setengah jam sholat lagi, setengah jam sholat lagi. Hah? Berat betul, masyaqqah. Nah, ya, faradiya bidzalik wa sallama, dan Rasulullah ridha dengan itu. Bayangkan kalau sampai ini terus. Nah,
Ya. Summa nazala, kemudian beliau pun turun. Falamma marra bi Musa, ketika melewati Musa alaihissalam, qala ma farada rabbuka ala ummatik, apa yang telah diwajibkan Rabbmu, yang telah Allah wajibkan kepada umatmu. Qala khamsina salatan fi kulli yaum, 50 kali salat setiap hari. Faqala inna ummataka la tutiqu dzalik, umatmu tidak akan mampu melakukan itu. Wa qad jarrabtu an-nasa qablak wa 'alastu bani Israil ashaddal mu'alajah, aku sudah mencoba manusia sebelummu, ya, dan aku berusaha mengobati Bani Israel dengan pengobatan yang berat, ya, berat betul. Rupanya Nabi Musa alaihissalam sebagai nabi yang telah berpengalaman mengalami hal itu. Nah, ya, fas'alhu takhfifa li ummatik, mintalah kepada Allah keringanan untuk umatmu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, farajatu, aku pun kembali, fawada'a anni asyra, lalu Allah mengulangi 10 jadi 40. Wa ma zala yuwaji'u rabbah, dan terus menerus beliau kembali kepada Rabbnya, ya, hatta istaqarratil fariidatu ala khams, sampai ditetapkan kewajiban sehari semalam itu menjadi 5 kali. Nah, 5 kali sholat. Itu pun ketika Rasulullah SAW menghadap Musa, Musa masih saja mengatakan fas'alhu takhfif fa inna ummataka la tutiqu dzalik, minta lagi keringanan, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan itu. Nah, padahal 5 sholat. Kata Rasulullah SAW, saya sudah malu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk meminta keringanan, ya. Akhirnya fanada munadin, maka berteriaklah yang berteriak, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, ambaitu faridati wa khaffaftu ala ibadi, aku sudah menetapkan kewajibanku, ya, yakni itulah yang telah disyariatkan oleh Allah, dan aku telah ringankan untuk hamba-hambaku. 5 kali sholat itu seperti 50 kali sholat, sebab 1 kali mengamalkan sama dengan 10 kali. Itulah keringanan. Walhamdulillah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dengan kejadian ini semestinya seorang muslim menyadari demikian pentingnya sholat itu, dan menyadari bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sangat mengasihi umat ini. Tidakkah mereka tersadarkan? Tidak mereka melihat demikian mudahnya yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pada mereka? Nah, toh masih banyak dari mereka meninggalkan salat. Wallahu musta'an. Wa fi hadhihi al-laila udkhila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-jannata, dan di malam itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dimasukkan ke dalam surga. Fa idza fiha qidabul lu'lu', dan ternyata di dalam surga itu terdapat kubah-kubah yang terbuat dari mutiara. Wa idza turabuha al-misku, dan ternyata tanahnya itu berbau misik. Tanahnya bau misik, bau yang paling harum. Nah, subhanallah, tidak bisa dibayangkan ya kawan.
Thumma nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian turunlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ata Makkah bi Ghalas. Sampai beliau mendatangi Makkah pada waktu Ghalas. Ya. Waktu masih gelap. yakni sebelum subuh. Wa shalla fiha subha. Dan beliau pun sholat subuh di bumi. Perjalanan malam. Itulah al-Isra wal Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ruh dan jasad ala rajih. Nah, tidaklah yang mengingkari kejadian ini melainkan dia kafir. Seperti kekafirannya kaum musyrikin yang mengejek Rasulullah, yang tertawa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kejadian itu, bahkan dengan kejadian ini ketika Rasulullah mengabarkan sebagian sahabat sempat murtad. Karena memang kelihatannya kejadian ini di luar jangkauan akal. Iya kan? Di luar jangkauan akal. Ya. Sebab mereka mengatakan bahwa kecepatan yang tercepat itu adalah kecepatan cahaya. Sedangkan kecepatan cahaya itu, matahari kecepatan cahaya sampai ke bumi berapa detik? Berapa detik? Mana ini yang ahli fisika? Mana ini? Rata-rata tidak sekolah. Berapa detik ya, akhi? Nah, Abdul Wahab. Berapa? Wah. 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Berapa itu sudah? Anda nggak bisa hitung. Matahari cahayanya sampai ke bumi butuh berapa detik? 300. Lah iya, matahari itu cahayanya sampai ke bumi butuh berapa detik? Jarak matahari bumi berapa? 160 juta. Berarti berapa detik? Sekitar 6 ya. Kata mereka ya sekitar 6 detik. Naam. Masalah sahih. Kira-kira 6 detik. Nah, antum coba ketika matahari muncul, pada saat awal munculnya itu, apakah mataharinya itu langsung, sinarnya langsung nyampe, atau lama dulu menunggu 6 detik baru nyampe? Begitu pas muncul, antum tanya orang yang paling bodoh, yang tidak sekolah, pasti mereka bilang langsung nyampe. Gak ada sampai menunggu 6 detik. Ada cerit, buhtan, ya. Nah, kalau diukur dengan akal seperti ini, berapa kecepatan burak? Sempat berdialog lagi, sempat sholat lagi. Nah, dari langit pertama, langit kedua, langit ketiga, terus. Ya, subhanallah. Dalam permasalahan ini, yajibul istislam, wajib bagi kita untuk menerima. Nah, ketika orang musyrikin mereka mengolok-olok Rasulullah, lihat ini nabimu telah membual, kata mereka. Mereka datang pada Abu Bakar As-Siddiq dan mengatakan padanya, apakah kamu telah mendengarkan
Muhammad apa yang dia katakan di hari ini. Dia mengatakan di malam hari dia telah naik ke langit. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, lebih dari ini pun aku percaya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul memberitakan itu, lebih dari ini pun aku beriman, aku percaya. Datang kepada beliau kabar wahyu di pagi hari dan di sore hari. Bagaimana mungkin aku tidak percaya dengan yang seperti ini? As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Naam, wallahu a'lamu bis-shawab. Kita sampai pada pembahasan Al-Isra wal Mi'raj. Ila huna tafaddalu hafizakumullah.